Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru hebat di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada di ruang Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, bersama Bapak Jumaah SPDI. Pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan beliau, mewawancarai beliau terkait strategi dan pendekatan yang beliau gunakan dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang mengandung unsur dilema etika yang dihadapi di sekolah yang beliau pimpin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Imam, bagaimana kabar? Alhamdulillah juga Pak sehat. Ya, Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Bapak, kami dari CGP Angkatan 7 memiliki tugas yaitu mewawancarai Bapak terkait pendekatan yang Bapak gunakan di dalam mengambil keputusan pada permasalahan-permasalahan yang mengandung dilema etika yang dihadapi di sekolah. Nah, terkait permasalahan itu Bapak, selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan ini, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus yang mengandung unsur dilema etika. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika pengambilan keputusan, kadang-kadang sebagai manusia biasa ada dilema. Artinya di satu sisi harus kita ambil suatu keputusan itu, di satu sisi juga keputusan itu agak berat. Saya contohkan misalnya, ketika kita mau mengembalikan uang BPP anak dari 112,5 ke 150, itu pasti kita mengalami dilema, Pak. Kenapa? Karena baru saja masyarakat kita, anak-anak kita sudah selesai dari corona. Tapi kadang-kadang ini harus dibutuhkan. Karena kebutuhan kita di sekolah ini cukup banyak, kegiatan cukup banyak, maka jalan yang kita lakukan adalah mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, kepada anak-anak kita, kepada guru, kepada orang tua, kepada komite. Maka dengan demikian, setelah kita komunikasikan dengan baik, lalu kita evaluasi, kita cari informasi, apakah ada permasalahan, ternyata tidak ada. Setelah tidak ada, semua memahami, semua mengetahui, sudah disosialisasikan, maka kami dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami naikkan, dan alhamdulillah berjalan dengan baik sampai saat ini. Baik Bapak, jadi dengan melakukan sosialisasi, pendekatan-pendekatan komunikasi itu lebih mudah dilakukan di dalam identifikasi kasus betul. Baik Bapak, selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengambil atau menjalankan pengambil keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya, terima kasih. Kadang-kadang kita mengalami dilema, sesuatu itu dua-duanya mendesak. Ya, kalau istilah kita itu, jika dua hal yang mendesak, tidak mungkin kita akan laksanakan sekaligus. Tetapi kita ambil yang paling urgen, yang paling mendesak, yang paling penting. Nah, itu kita laksanakan. Setelah kita laksanakan itu dengan baik, nah, lalu ada masih kesempatan, ada waktu, ada dana, lalu kita laksanakan yang lainnya. Jadi di sini itu tidak mungkin suatu kegiatan itu secara bersamaan, secara menyeluruh semuanya, terpaut dengan dana, terpaut dengan waktu. Ya kita dahulukan yang urgen, yang mendesak. Prioritas. Iya, ada prioritas, prioritas. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur-prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, dalam mengambil keputusan, biasa saya mengambil keputusan itu memanggil, berkomunikasi dengan Wakasep atau TU atau guru yang terkait dengan bidang itu. Misalnya, ketika kita mau menaikkan BPP, tentu Wakasep Humas, kita suruh dulu beliau komunikasi sama komite, sama masyarakat. Baru selesai itu
kita kumpul semua wakasek baru disosialisasikan. Atau keputusan-keputusan yang lain, misalnya ketika ada kasus siswa, misalnya siswa bermasalah, ya tentu yang saya panggil pertama adalah koordinator BK, baru saya komunikasi sama gurunya, ya lalu saya terjunkan wakasek humas untuk berkomunikasi sama orang tuanya, dan wakasek kesiswaan berkaitan dengan siswanya untuk perlu pembinaan. Baik Bapak, jadi dipanggil langkah-langkah yang lain, Iya. dipanggil yang bersangkutan, kemudian yang terlibat di Yang situ, terlibat ya. semua. Baik Bapak. Kemudian hal-hal apa saja Bapak yang selama ini Bapak anggap efektif Ya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini? Yang paling efektif itu adalah komunikasi. Setelah komunikasi, yang paling efektif adalah silaturahmi, koordinasi, selalu mengutamakan musyawarah. Sebab apa? Segala sesuatu itu pasti ada pro dan kontranya, Pak. Nah, ketika itu terjadi, yang kita ambil adalah musyawarah. Dalam istilah agama itu wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dalam segala sesuatu, dalam memutuskan segala sesuatu. Itu saya anggap efektif karena kalau kita sudah putuskan bersama, apapun dampak yang timbul itu tidak ada penyesalan atau tidak ada kita saling menyalahkan. Karena kita bersama memutuskan. Baik Bapak, selanjutnya di dalam mengambil keputusan itu ada hal-hal yang menjadi hambatan, Iya. tantangan yang dihadapi ketika Tentu. mengambil keputusan itu Bapak. Kira-kira menurut Bapak apa tantangan di dalam pengambilan keputusan seperti ini? Biasa tantangan atau hambatan itu muncul bagi orang-orang yang tidak tahu. Ya, kan mereka itu melakukan kritikan, melakukan banyak ngomong dan lain sebagainya karena mereka tidak tahu. Yang saya lakukan jika ada tantangan-tantangan itu, saya cari dulu Pak, apa tantangannya. Kemudian kalau tantangannya seperti apa, maka saya berkomunikasi sama guru-guru senior, misalnya Pak, wakasek, lalu saya mencari solusi bagaimana sebaiknya. Nah, kemudian tantangan-tantangan ini tidak boleh kita anti kritik, tidak boleh kita misalnya alergi ketika ada teman yang kritik. Itu kritik itu akan membangun kita untuk mengevaluasi kita supaya kita lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan. Nah, biasa yang saya lakukan itu adalah Pak Imam, ya saya panggil guru-guru senior, saya minta pendapat kepada beliau karena beliau bukan saya anggap bawahan, tapi beliau semua Bapak Ibu guru TU ini saya anggap adalah teman yang seprofesi. Kemitraan, mitra kerja lah ya. Tidak ada antara bawahan sama atas, tapi mitra yang kita saling membutuhkan. Baik Bapak, jadi kemitraan yang perlu Pak ya antara pimpinan dengan ada garis koordinasi lah ya. Baik Bapak, selama ini Bapak, apakah Bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini punya sebuah tata kelola atau jadwal tertentu, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat permasalahan seperti ini, atau punya jadwal khusus nggak untuk menyelesaikannya gitu? Ya, itu tergantung Pak Imam, tergantung dari jenis permasalahannya. Jika permasalahannya misalnya urgen, mendesak, misalnya ini ada wali murid yang datang keberatan misalnya, nah mungkin kita akan tunda sampai besok. Maka saat itu aja saya panggil hal yang terkait, guru terkait, misalnya panggil koordinator BP, kemudian langsung ke guru wakasek humas dan lain sebagainya. Kita komunikasikan saat itu aja bisa selesaikan. Tetapi jika menyangkut hak atau hajat atau kepentingan yang lebih besar dampaknya, itu perlu kajian Pak, perlu kajian. Nah, maksudnya perlu kajian itu kita musyawarah gimana kalau begini, gimana pendapatnya. Nah, misalnya kita mau memutuskan sesuatu yang lebih besar, misalnya kita mau membangun musola Bapak dan Ibu misalnya, itu perlu kajian. Tidak mungkin kun payakun Pak. Kita panggil gimana solusinya, lalu Bapak Ibu guru kita nyumbang setiap
dapat rezeki, misalnya anak-anak yang punya kelebihan rezeki. Nah, itu perlu kajian. Dan setelah kita sepakati, baru kita laksanakan. Nah, tergantung, Pak. Jadi ada masalah yang harus Harus segera. lakunya, ada juga yang harus punya Buat jadwal. yang disesuaikan Iya, dengan betul. permasalahannya. Iya, yang ada. masalah yang dihadapi. Baik Bapak, selanjutnya Bapak dalam menyelesaikan juga permasalahan-permasalahan seperti ini, adakah orang-orang yang terlibat atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan terhadap kasus-kasus yang dilematis? Iya, tentu Pak. Dalam memutuskan segala sesuatu, apalagi ini sekolah, nih agak besar, siswanya 800, guru TU-nya 80. Nah, mungkin seorang kepala sekolah tiba-tiba sendiri mengambil keputusan. Itu ada yang mempermudah. Yang mempermudah itu adalah orang-orang yang terlibat di bidangnya, terutama data, Pak. Itu data tidak boleh salah. Nah, misalnya kita akan mengambil keputusan tentang esensi misalnya. Nah, ini kadang-kadang dilema, Pak. Ya. Jadi kemarin biasanya Bapak Ibu guru kita di zaman corona jam 10 sudah pulang atau bahkan lewat daring ya. Lalu kebiasaannya jam 2. Lalu pemerintah sekarang menerapkan kita pulang setengah 3 atau jam 14.30. Nah, tentu ini kita membutuhkan teman-teman yang mempermudah kita untuk berkomunikasi sama teman-teman yang lain. Dibutuhkanlah guru-guru senior, dibutuhkanlah teman-teman mitra kerja, memperbanyak silaturahim, memberikan pemahaman apa arti berkah dari sebuah profesi dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau menurut saya Pak Imam, keteladanan, kepribadian, keteladanan, memberi contoh. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu biasanya teman itu bisa mengikuti jika ada contoh. Baik Pak, jadi dengan memberikan contoh itu salah satu faktor mempermudah kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini? Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri, bahwa kita ini tidak bisa mengambil keputusan gegabah. Jadi segala sesuatu keputusan itu berdampak, punya risiko, maka perlu kehati-hatian, perlu komunikasi, perlu musyawarah, perlu telaah, perlu ilmu tentang manajemen kepemimpinan. Yang dapat saya ambil pelajaran itu luar biasa Pak. Kekeluargaan kita, silaturahim kita, sama Bapak Ibu guru, dan seluruh warga sekolah ini. Nah, ini yang saya syukuri Pak, yang ada di SMA Negeri 1 Wanasaba ini, kekeluargaan kita cukup tinggi. Dan itu salah satu hal yang mempermudah kita untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Dan itu pelajaran berharga bagi saya. Saya berprinsip mengambil hadis Nabi, khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang ada manfaatnya untuk sesama manusia. Baik Bapak, terima kasih wawancara yang luar biasa yang memberikan pencerahan kepada kami semua. Demikian rekan-rekan guru di mana saja berada, wawancara kami dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wanasaba, Bapak Jumaah SPDI. Beliau banyak memberikan kita pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.